Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rafika Sanisari Siregar. Saya dari kelas 22 Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara kesantunan Melayu, etika atau moral. Kesantunan dari kata santun bermakna kepribadian yang halus dan baik, baik budinya, bahasanya maupun tingkah lakunya. Kesantunan disebut juga dengan adab, yakni sebutan tingkah laku serta tutur kata yang halus atau sopan, budi bahasa atau budi pekerti. Santun atau adab bagi orang Melayu merupakan perbuatan dan mahkota dalam pergaulan sosial. Bahasa dalam adat dan budaya memiliki fungsi yang utuh, yaitu yang pertama, sebagai alat komunikasi atau menyampaikan pendapat, menerima pesan atau pernyataan, pesan, pikiran atau perasaan. Yang kedua, penanda jati diri atau menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut berasal. Yang ketiga, cermin budi atau memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Fungsi penanda jati diri dan cermin budi menegaskan kaitan erat antara bahasa dengan etika dan etiket dalam adat budaya Melayu. Dari bagaimana bahasanya, orang dapat menentukan di mana posisi penutur bahasa tersebut dalam ranah etika dan adab. Tindakan itu sekurang-kurangnya memiliki kemampuan memilih kata atau ketepatan bahasa dengan pikiran dan perasaan yang hendak dikemukakan. Adat dan adab Melayu membedakan pemakaian bahasa dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, bahasa mendaki digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Yang kedua, bahasa mendatar digunakan antara sesama sebaya atau yang berkedudukan setara. Dan yang ketiga, bahasa menurun digunakan orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Ketiga kelompok pemakaian bahasa yang saya baca tadi itu sejajar dengan 3 sikap efektif Melayu terhadap sesama, sebagaimana digambarkan dalam ungkapan yang tua dihormati, yang sebaya dikasihi, yang muda disayangi. Kesantunan berbahasa bagi orang Melayu tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Islam, karena ajaran Islam menjadi suatu cara hidup yang merangkul semua tata cara kehidupan orang Melayu. Dalam konteks sistem panggilan dalam keluarga masyarakat Melayu, aspek kesantunan merupakan antara perkara yang mesti ada karena masyarakat Melayu terkenal dengan budaya yang memiliki budi bahasa yang sopan dan lembut. Segala nasihat, teguran, atau larangan seringkali tidak dilakukan secara langsung. Sebaliknya, bahasa digunakan agar orang yang menjadi sasaran tidak tersinggung dan diaibkan di hadapan khalayak. Begitulah pentingnya gelombang yang kecil bagi masyarakat Melayu. Nah, contoh kesantunan antara adik-beradik. Hubungan adik-beradik disusun oleh urutan kelahiran, yaitu anak sulung kepada yang tengah dan kepada yang bungsu. Yang muda mesti menghormati yang tua, adik mesti menghargai kakak dan abangnya dengan memanggil secara baik seperti yang biasa di dalam masyarakat. Contoh yang kedua itu kesantunan ibu, bapak, atau keluarga. Pada asasnya, ibu, bapak, atau keluarga merupakan orang yang pertama yang perlu menerapkan nilai berbudi bahasa secara formal dan tidak formal kepada anak-anaknya. Ibu bapak wajar mendidik, membimbing dan menegur anak-anak
supaya bertutur dengan baik. Nah, di sini orang tua itu sangat dibutuhkan untuk menjalin dan mengajari anak-anaknya untuk bertutur kata sopan dan lembut kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga, itu contoh kesantunan murid kepada guru atau mahasiswa kepada dosennya. Dalam ini, misalnya dalam sekarang kita melakukan pembelajaran secara online. Nah, untuk siswa dan mahasiswa itu tugasnya adalah mengerjakan apa yang telah diberikan guru atau dosennya kepada dia. Dengan cara mengerjakan itu, siswa dan mahasiswa sudah dapat menerapkan sikap menggunakan alat komunikasi seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Itu tentang fungsi adat dan budaya Melayu yang memiliki fungsi yang utuh sebagai alat komunikasi. Mahasiswa dan siswa bisa menyampaikan pikiran dan perasaannya secara media sosial. Dengan cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen maupun guru, kita sudah menerapkan sikap menghormati dan juga menghargai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selamat pagi.